Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sesnot. Pada video pendek ini saya mencoba untuk membuat catatan tentang gempa yang terjadi pada 28 September 2021. Kita perhatikan pada peta ini peta yang saya ambil dari webnya USGS. Ya, kemudian kita lihat di sini gempa yang pertama terjadi di Ternate ya, ini ya. Gempa pertama terjadi di Ternate 5,3, kemudian gempa yang kedua di Sibolga 4,3. Kemudian ini gempa yang ketiga terjadi di Laikip atau di bagian utara dari gempa yang terjadi pada paginya. Nah, saya coba akan fokus gempa yang terjadi di Sibolga. Kenapa menarik? Karena ini gempa yang terjadi di darat, magnitudo 4, sekian. Tentunya ini dirasakan oleh masyarakat di sekitar Sibolga, Tapanuli Selatan, dan mungkin sebagian dari daerah kawasan Toru. Nah, ini saya membuat sebuah judul tentang gempa di segmen Toru, Sumatera Utara. Dan jika kita lihat di sini bahwa berdasarkan informasi dari USGS, gempa yang terjadi di segmen Toru atau di Sibolga ini memiliki magnitudo 4,3, kedalaman sumber gempanya adalah 14,4 km, terjadi pada 28 September 2021 pukul 1 lebih 53 menit, hampir pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kalau kita lihat dari informasi BMKG menyebutkan bahwa gempa ini memiliki magnitudo 4,5 dan berada di darat, posisi gempanya sekitar 17 km arah barat laut Tapanuli Selatan. Kedalamannya dangkal di sini sekitar 3 km berdasarkan informasi dari BMKG. Dan kalau kita perhatikan di sini, saya mencoba untuk melihat data dari INETWS BMKG, kemudian saya coba ambil datanya dan saya coba plot di GIS seperti ini. Dan di sini terlihat sebuah rangkaian kegempaan, ada 14 gempa yang terjadi dalam rentang waktu 27 sampai dengan 28 September 2021. Dan gempa ini diawali oleh 4 kejadian gempa pembuka, magnitudo 2,1 sampai dengan 4,0 yang terjadi di sekitar Tapanuli Selatan. Kemudian diikuti oleh 8 gempa bumi susulan setelah gempa bumi yang pertama, yaitu 4,5. Gempa bumi ini berada di jalur zona sesar Sumatera. Kita perhatikan di sini adalah merupakan jalur zona sesar Sumatera, mulai dari Aceh menerus sampai ke bagian selatan. Nah, ini dari gambar yang lebih jelas lagi dilihat di sini. Ini merupakan jalur sesar Sumatera dan gempa yang terjadi pada tanggal 28 September 2021 di Tapanuli Selatan itu berada di segmen ini, di segmen Toru. Ini segmen Toru dan beberapa gempa juga pernah terjadi di situ sebelumnya kalau saya perhatikan. Nah, kalau kita lihat di sini segmen Sumatera ini merupakan sebuah zona sesar aktif yang membentang mulai dari kota Banda Aceh sampai dengan Teluk Semangko di Lampung dan terbagi dalam beberapa segmen. Ada segmen Selimum, segmen Aceh, Tripa, Renun, Toru, ada Barumun, ada Sumpur, Sumani, Suliti, Siulak, Dikit, Ketahun, Mana, dan Kumening. Dan berikutnya adalah segmen Semangko dan segmen Sunda. Dia sampai masuk ke wilayah Selat Sunda. Beberapa gempa merusak pernah terjadi di zona sesar Sumatera, dan ini berdasarkan publikasi dari Barton dan Hall tahun 2014 yang menyebutkan tentang beberapa event kegempaan yang pernah terjadi di Sumatera pada masa yang lalu. Dan kalau kita perhatikan di sini, di dekat dengan Toru, ini adalah gempa yang terjadi pada 1987, magnitudonya adalah 6,6. Jadi sebuah gempa yang merusak pada tahun 1987 di segmen Toru. Dan dia membagi warna-warna inilah merupakan clustering dari segmen-segmen kejadian gempa yang ada di zona sesar Sumatera. Dan kalau kita lihat di sini memang Sumatera berada pada zona seismisitas yang tinggi. Selain dari zona sesar Sumatera, Sumatera juga dipengaruhi oleh adanya aktivitas tektonik di zona subduksi. Oke, baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.